Bismillah, kita mulai. Ya, jadi kita hari ini sebenarnya kemarin dapat judulnya agak-agak bingung juga nih apa maksudnya ya. Cuman ya saya tangkap aja lah, wow ini maksudnya di dalam kondisi seperti ini ya. Tapi saya juga kaitkan dengan kondisi apa yang dilakukan oleh Askar Kauni ya, yaitu mengaji dengan teknik-teknik yang keren banget tadi menurut saya ya. Apalagi saya belajar tentang ilmu otak. Jadi hari ini juga cerita tentang ilmu otak ya. Baik. Jadi kalau ya saya lihat ada sahabat-sahabat saya juga yang hadir hari ini ya, alhamdulillah sering banget lihat seminar saya tentang otak. Ini saya kembali ulang, inilah otak manusia. Allah ciptakan ditaruh di paling atas di dalam kepala ya. Kemudian otak manusia ini, otak laki-laki lebih besar dari otak perempuan ya. Ini kita tahu seperti ini ya, insya Allah. Oke. Ya, maaf. Nah, ini otak dilihat dari samping ya. Ada otak besar dan ada otak kecil ya. Kemudian kalau kita lihat dari atas, ini otak terbagi dua. Allah buat otak ini terbagi dua. Ada belahan kanan yang ini dan ini belahan kiri. Jadi ini bagian depannya yang sini. Jadi bagian depan itu yang lebih kecil. Bagian belakang ini yang lebih besar karena di bawahnya ini ada otak kecil. Ya, ini luar biasa. Dan Allah membuat otak ini digulung, nampaknya kayak digulung, karena ini terdiri dari sel-sel otak yang banyak kabel-kabelnya. Ya, ini dia sel otak. Ya, jadi ada sel otak, diistilahkannya neuron. Ada kurang lebih 100 miliar neuron di otak kita. Satu neuron ini kabelnya panjang-panjang sekali. Ya, kalau kita umpamakan satu neuron ini adalah sebuah komputer atau laptop, berarti di otak kita ada 100 miliar laptop. Ya Allah, banyak banget. Iya benar, banyak sekali. Ada beberapa ahli bilang, enggak 100 miliar, 90 miliar. Tapi itu sama aja, itu banyak ya. Dan satu neuron ini kalau kita ibaratkan ini laptop, ini nih kabel yang mengarah ke stop kontak. Ya, kita aja satu aja ya, kabel satu aja stop kontaknya cuma satu. Ya ini udah banyak banget akson terminalnya nih. Kemudian supaya nggak koslet, makanya diselubungi dengan myelin istilahnya, dengan lemak, dengan kolesterol, agar dia tidak koslet. Kalau kita kan kabel kita diselubungi dengan plastik gitu ya. Dan ini yang di pinggir-pinggirnya, misalnya ini laptop, di pinggir-pinggirnya ini potensi untuk tersambungnya laptop satu dengan laptop lain atau laptop lain dengan koneksi yang lain-lainnya itu. Kalau laptop biasa kan cuma 5 potensinya, ini 20.000, Masya Allah. Jadi ini bisa tersambung-sambung. Ya, dan kalau kita lihat ada sambungannya, itu istilahnya koneksi neuron di sinaps, ini sambungannya. Ya, saya mohon izin ini buat ibu-ibu, buat bapak ibu yang hadir hari ini, kita banyak belajar tentang anatomi lagi ya, belajar biologi supaya kita tambah mencintai ya otak kita dan tambah mencintai Sang Maha Pencipta otak ini, Masya Allah. Ya, jadi satu neuron ini bisa tersambung-sambung nih, dan sambungannya kayak gini gitu. Nah, jadi kalau mau disambung itu pertemuannya satu kabel ini dengan kabel satu ini, tapi dia tidak menempel secara fisik, ada celah. Nanti apa yang menyambungnya? Nah ini, pelepasan zat kimia atau neurotransmitter yang dari neuron satu ke neuron berikutnya. Ya ini nanti yang membedakan ya. Jadi kalau kita lihat gambarannya, ini sebetulnya peristiwa kimia. Hanya karena cepat sekali terjadi peristiwa fisika juga. Terjadi sambungan neuron kayak listrik ya. Listrik itu benar-benar listrik ya. Nah, jadi nanti di otak manusia itu terjadi sambungan-sambungan yang banyak sekali. Ini kita lihat dalam bentuk slow motion ya, dalam bentuk yang lamban, sebetulnya cepat banget. Dikatakan setiap detik ada 2 juta informasi yang masuk di otak manusia, 2 juta. Baik dari penglihatan, pendengaran, ya, pendengaran yang difokuskan atau yang tidak difokuskan, yang sambil lalu penglihatan yang difokuskan, apa yang diucapkan, apa yang dirasa, apa yang dihidu, pokoknya bayangkan 2 juta per detik ini, dan terjadi sambungan-sambungan seperti ini. Ya, dan ini luar biasa. Pada saat kita nanti mendapat informasi, entah diucapkankah, dilihat, didengar, dirasa, dihidup dan sebagainya, itu terjadi sambungan. Ya, dan itu terjadi listrik di otak kita. Ya, makanya kalau diukur pakai EEG itu kelihatan itu ya, frekuensi listrik di otak kita. Ya, nah ini kurang lebih kayak gini. Kalau ada informasi yang kita ulang-ulang, maka sambungannya berulang akhirnya jadi tebal kayak gini. Ya.
Itulah makanya mengapa dalam sistem pendidikan kita ada namanya repetisi repetisi informasi. Kita ulang-ulang informasinya, maka sambungan neuronnya berulang. Ini nanti orang yang tadinya pertama baru tahu kan sambungannya baru satu nih, kemudian diulang-ulang akhirnya jadi faham. Ya, kan kita dimintanya begitu ya, habis tahu faham, ya, habis maklum mahfum gitu. Itu juga dalam kita menghafalkan Quran, kita diminta ulang-ulang supaya kita sambungan otaknya tebal sehingga jadi faham gitu. Ya. Ini. Makanya apapun yang kita pelajari dan diulang-ulang, nanti sistem sarafnya sambungannya jadi tebal. Ini yang disebut pintar. Ya, pintar. Nah, kalau cerdas gimana Bu Isa? Kalau cerdas itu upaya untuk menyambungkan sel saraf yang baru. Karena mau tahu lagi hal yang baru. Ya, jadi kalau kita melihat hal yang baru, mendengar hal yang baru, bertemu orang baru, melihat tempat baru, ya, merasakan ya kondisi-kondisi baru, itu membuat cerdas. Termasuk pandemi ini kan sesuatu yang baru. Hampir semua negara ini baru, paling mereka duluan aja beberapa minggu atau beberapa bulan mengatasi pandemi ini. Jadi pandemi ini karena sesuatunya banyak yang baru, kondisinya yang baru, maka kita tersambung neuron-neuron baru. Sebetulnya itu membuat kita cerdas. Akhirnya karena kepepet kita muncul kreativitas, makanya muncul kecerdasan kan gitu. Kalau hal yang biasa berulang itu jadi pintar. Ya, gitu juga kalau kita sudah hafal Quran 1 juz kan akan terjadi sambungan neuron yang tebal. Kemudian kita hafalkan juz baru, itu tersambung lagi neuron yang baru, diulang lagi dan akhirnya tebal lagi. Nanti antara juz 1 dengan juz 2 dia ada kolerasinya. Nanti neuron satu dengan neuron lain tersambung lagi. Masya Allah. Pokoknya kalau kita bisa buka cara kerja otak kita, kita sangat kagum pada Sang Maha Pencipta, pada Allah. Ya, nah ini. Baik, kemudian ya, jadi kalau misalnya nih di otak ya, tadi kan kita lihat ya. Nah, ini otak kita kalau kita lihat pakai functional MRI itu ada listriknya tuh. Itu ada sambungan-sambungan neuronnya. Ada yang berulang, ada yang baru gitu. Hari ini misalnya saya baru pertama lihat Mbak Ai, dengar suaranya tuh tersambung tadi neuron saya yang baru Mbak. Ya, cuman tadi saya siapa ini ya gitu. Nggak tahu kalau Mbak Ai, kalau namanya Mbak Ai udah duluan. Makanya saya tanya supaya sambungan neuron saya makin kuat. Jadi tentang wajah sudah tersambung, tentang nama sudah tersambung. Tadi ada beberapa sahabat-sahabat saya yang sudah pernah saya lihat, ada Mbak Suci dari Lembang, itu berarti saya ada sambungan lagi, berarti makin pintar saya itu karena berulang sambungannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya, nanti otak terbagi dua kan, belahan kiri dan belahan kanan, ya. Nah, apa sih fungsi dan tugasnya otak kiri dan kanan, ya? Belahan kanan itu, ya, ini mengatur imajinasi, ide, intuisi, hayalan, warna, gambar, rileks, bermain, bergerak, benda, musik, teknologi, sintesa. Nah, ini dia, ya. Terus otak kiri itu belahan kiri ini mengatur bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, urutan, fakta, disiplin, syair, lagu, analisa. Ini kalau dihafal semua nanti malah lupa Bun, ya. Coba deh ayah bunda atau para bapak ibu guru coba lihat. Pokoknya nih yang kanan ini yang rileks saja, yang kiri yang serius. Makanya sengaja ada tulisan juga, ada gambar supaya ingat aja. Ini yang kanan ya, ini orangnya hadap sana, ini tengkuknya, ini otak kanan yang ini. Ya. Nah, ini tadi ini bagian yang rileks, yang asik-asik aja, ya. Ada gerakan tadi. Makanya tadi pas saya lihat cara menghafal Qur'annya, ini luar biasa nih di Askar Kauni, ya. Yang misalnya nih Quran kan teratur nih, kata-katanya teratur, ya, itu kiri yang bekerja. Karena ini kiri keteraturan, ya, urutan, ada urutannya, ya, bahkan detil. Nah, tapi kemudian karena ya Quran itu sendiri sebetulnya karena hurufnya dinamis, tidak stabil, tidak monoton, dia sudah menstimulasi kanan. Apalagi waktu kita lafazkan ada iramanya ya, ada kayak musiknya atau irama ya. Itu kanan sudah distimulasi. Apalagi pakai gerakan tadi, ada gerakan, ada intuisi, imajinasi dan rileks sambil kayak bermain gitu ya, itu kanan.
Jadi pada saat menghafal apapun dengan mengaktifkan otak kiri kanan itu cepat ingat dan cepat hafal. Ya, termasuk kalau orang-orang ya menghafalkan lagu ya ini syairnya di kiri, ya iramanya di kanan. Lagu Indonesia Raya kalau cuman Indonesia Raya, Merdeka Merdeka itu baru kiri itu yang bekerja. Tapi kalau Indonesia Raya, itu kanannya. Sehingga lagu Indonesia Raya kita hafal kan gitu. Ya, nah ini. Jadi kiri yang serius, kanan yang rileks ya. Nah, ternyata dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, walaisa dzakaru kal unsa. Ya, artinya apa? Memang ternyata ya, ini ayat ini tidak satu ayat ya, seperempat ayat. Kemudian diteliti oleh banyak ilmuwan seluruh dunia, ternyata betul laki-laki nggak sama dengan perempuan. Apalagi otaknya, program-program otaknya walaupun sama punya otak, ya, tapi ada perbedaan-perbedaan yang Allah desain atau Allah ciptakan, ya. Termasuk tadi otak kiri kanannya. Apanya sih Bu Aisyah? Ya, dari kecil nih, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri yang ini ya tadi ya, yang serius ya. Jadi artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Bunda, siapa yang punya anak perempuan, Bun? Umur 3 tahun udah bisa ngomong kan anak perempuan ya? Iya, sudah bisa bicara dan mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ini anak perempuan karena kirinya sudah lebih tersambung tadi neuronnya tadi. Ya. Kemudian bagaimana anak laki-laki? Laki-laki otak belahan kanannya berkembang lebih cepat dari otak kanan anak perempuan. Jadi anak laki-laki otak rileksnya, otak bermainnya, otak warna, otak imajinasi, otak ide dan sebagainya dia lebih cepat berkembangnya daripada anak perempuan. Ya, lebih cepat berkembangnya. Oke. Nah, terus otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat dari kirinya. Jadi kalau anak perempuan ini ya, kita lihat ya, anak perempuan itu seimbang kiri kanannya, laki-laki kanannya duluan lebih ya tersambung neuronnya tadi. Nanti kita lihat gambarnya ini ya. Ya. Kita lihat gambarnya. Jadi apa sih yang terjadi? Sambungan neuron di otaknya, bukan volumenya ya. Nah, ini. Ya, ini otak kanan, ini otak kiri. Nah, otak perempuan dari 0 hari sampai 6 tahun, itu sambungan neuron tadi yang kita lihat tadi, sambungan koneksi, itu perempuan kiri kanan seimbang. Jadi otak serius sama otak rileksnya perempuan seimbang. Laki-laki otak kanannya duluan yang dominan dibanding otak kirinya. Dia jomplang, kalau orang Betawi bilang jomplang ini. Kanannya dominan, kirinya ya masih belum lagi banyak tersambung seperti kanannya. Ya, kalau perempuan stabil, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Maka kalau kita mau mengajarkan membaca, berhitung atau baca Quran pada anak laki-laki, kita akan menstimulasi otak kanannya lebih dominan. Ya, lebih dominan, lebih banyak bermainnya, lebih banyak gerakannya, lebih banyak mungkin sambil dia berdiri kah atau sambil dia jalan-jalan kah dan sebagainya. Termasuk misalnya kita mau ajarkan dia membaca tulisan huruf Latin misalnya. Kalau anak perempuan pakai kertas biasa ada tulisan bola, bobo, lala bola, ya tidak pakai gambar udah bisa. Kenapa? Karena otak kirinya, otak teraturnya, otak bacanya sudah jalan. Ya, ditambah lagi kalau ada gambarnya, kanannya terstimulasi. Laki-laki karena kanannya lebih dominan, dia cuman tulisan saja nggak mempan itu anak laki-laki usia begini kalau hanya lewat tulisan. Dia harus ada warna di tulisan itu. Makanya Quran yang ada warnanya itu bagus sekali untuk menstimulasi otak baik laki-laki maupun perempuan, apalagi laki-laki. Ya, kalau tadi kita mengajarkan bola, maka mending beli bolanya dulu, beli bolanya, bendanya, baru tempel tulisan bola. Itu laki-laki lebih gampang mengenal huruf itu. Ya, nah ini. Kemudian apalagi umur 6 sampai 12 tahun perempuan sama kiri kanannya seimbang. Ya, laki-laki tetap kanannya, baru kirinya baru mulai. Ya, makanya dikatakan anak laki umur 6 tahun baru siap untuk belajar membaca ya dan berhitung dan juga baru siap untuk teratur, baru siap saya katakan, baru siap. Karena kanannya masih dominan. Itu tadi saya perhatikan di Askar Kauni banyak sekali ekstrakurikuler, itu menyenangkan sekali. Menyenangkan buat anak perempuan apalagi anak laki.
ada berkuda tadi, ya, ada mana tadi juga ya, berenang. Itu keren banget. Dan anak laki-laki yang sekolahnya banyak seperti itu, dia seneng banget. Kenapa? Otak kanan yang distimulasi. Karena memang Allah desain anak laki-laki itu dari kecil kanannya dulu nih. Ya, kanan ini adalah otak yang imajinasi, otak ide, otak intuisi, otak bergerak, otak bermain, otak benda, ya, dan otak hikmah itu kanan, sintesa namanya. Ya. Nah, tentu anak laki-laki senang main, makanya tadi kalau ada sekolah banyak dilakukan permainan-permainan itu, aduh senang banget anak laki ya. Perempuan juga senang, apalagi anak laki. Ya. Kemudian 12 sampai 18 tahun perempuan tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanannya dominan tapi kiri sudah mulai. Makanya mungkin anak SMP sudah bisa menganalisa gitu ya. Kapan anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Ya, setelah nanti 18 tahun ke atas, pas dia kuliah. Antara otak kreatif dan analisanya seimbang. Perempuan dari kecil sampai kapanpun Allah buat memang seimbang. Karena perempuan dipersiapkan juga menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang harus seimbang otaknya itu. Cara berpikirnya seimbang. Baik analisa maupun sintesa. Baik otak serius maupun otak rileks. Laki-laki memang kanan dulu ini. Kenapa? Ini laki-laki ternyata ya salah satu dari ya jutaan manfaat. Kenapa perkembangannya begini? Karena yang pasti taunya itu hanya Allah yang tahu ya. Allah alam bisawab ya. Hanya para ilmuwan itu melihat, mengobservasi, oh pantesan laki-laki kanannya duluan, karena laki-laki diberikan ya tanggung jawab untuk menjemput nafkah, ya, bekerja. Dan ini kalau bekerja otak kanan harus bermain, ya, otak kerja dan otak yang ada banyak ide kreatif, ya, dan otak teknologi. Nah, kanan teknologi. Jadi kalau laki-laki pun misalnya kita baca Quran dengan sebuah teknologi, seneng banget anak-anak. Apalagi anak sekarang. Anak sekarang itu istilahnya digital native. Lahir udah digital kanan kirinya. Bahkan mungkin waktu dalam rahim ibunya, ya, si anak itu sudah merekam bahwa ibunya pegang gadget. Itu sudah terekam di otak. Makanya kita juga menstimulasi bagaimana caranya untuk ya Quran kemudian kita masukkan ke dalam digitalisasi, ya. Hadis-hadis Rasulullah juga masuk dalam digitalisasi. Kemudian sirah Nabawi juga masuk dalam digital. Itu sesuai banget dengan era sekarang, ya. Baik, kemudian apa lagi? Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Ya, jadi kalau yang punya anak perempuan, punten banget ya kalau anak perempuan ngomong sejak dia kecil sampai kapanpun lihat mukanya. Perempuan seneng banget lihat wajah, ya. Jadi bunda kalau punya anak perempuan, terus anak perempuannya mau diajak bicara, bahwa anak perempuannya kita motivasi untuk baca Quran kah, atau untuk belajar apapun, lihat mukanya, lihat mukanya. Kalau kita ngasih taunya sambil nggak lihat mukanya, itu buat anak perempuan nggak srek, ya, nggak pas. Jadi dia merasa bundanya nggak sayang sama dia. Ya, kalau ini mau anak perempuan kita mau diajak bicara, lihat mukanya, oke? Nah, kalau laki-laki lain, otak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuk. Jadi bunda yang punya anak laki kalau diajak ngomong nggak mau lihat muka, malah lihat televisi, malah lihat lampu, malah lihat, itu memang otak laki-laki yang tadi kita lihat kan, otak kanannya kan, dia otak benda, otak gerak, ya, otak imajinasi, otak kreatif. Jadi ini kita paham nih, ya. Terus apa lagi? Nah, di dalam otak lagi itu ada kelenjar yang Allah ciptakan. Ini namanya kelenjar pituitary. Isinya hormon bahagia. Ada hormon bahagia, ada hormon penghilang rasa sakit. Ada dopamin, ada endorfin, ya, dan ada hormon bahagia lainnya. Nah, hormon ini keluar kalau dengan permainan dan bergerak. Jadi tadi saya lihat anak-anak di Askar Kauni ini ya, waktu baca Quran sambil gerak itu dia gembira banget ya. Walaupun wajahnya tetap baca Quran, lihat tangannya gitu ya. Itu saya pengen belajar banget itu gimana tuh. Keren. Karena terus terang selama ini kalau saya baca Quran, saya juga suka gerak-gerak tangan saya. Ya, cuman gerak sesuai artinya gitu. Jadi kalau ya Allah gitu, terus langsung misalnya alam semesta gitu-gitu. Kenapa? Karena rupanya kalau kita bermain ya atau sambil bergerak itu ya kelenjar bahagia keluar dari sini pituitary.
dia masuk pembuluh darah, masuk kemudian ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh. Makanya seluruh tubuh tuh rasanya bahagia, senang, enak deh. Ya. Dan cepat hafal. Ya. Apapun yang mau dihafalin tuh pokoknya harus gerak-gerak sama bermain ya. Baik. Nah, tapi kok kenapa anak-anak bosan? Tadi Mbak Ai juga bilang anak sekarang udah bosan ya. Karena di otak mereka kan ada otak emosi ini. Ini bentuknya sebuah sistem namanya the limbic system. Ya, limbic system ini mengatur emosi. Ini ada pada anak, ada pada kita, ada pada guru-guru. Semua manusia ada. Bahkan dalam rahim seorang ibu, janin bekerja duluan tuh emosinya bekerja duluan. Jadi kalau bundanya lagi hamil, kemudian kesel atau marah, entah jengkel sama siapa, karena ibu hamil suka gitu kan, itu si janin ikutan itu. Nanti kadang-kadang kalau saking keselnya banget, dia sikut itu rahim ibunya. Atau tumit ibunya dia goyangkan gitu, jadi kena dinding rahim. Ya. Jadi kita harus paham ya, anak-anak pun ada otak emosi, kita juga. Ustazah-ustazahnya juga, siapapun. Bahkan bukan hanya manusia, hewan golongan mamalia juga punya otak emosi, punya ini. Makanya ini sering disebut otak mamalia. Otak mamalia. Ya. Pola pikir manusia ini, ya kita diingatkan oleh Allah, terkadang kayak binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Itu betul. Kenapa? Karena di dalam otak ada otak emosi, ada otak mamalia. Ya. Nah ini mumpung saya cerita tentang otak mamalia, saya ingatkan buat para ayah bunda yang belum sempat anaknya diakikah, segeralah niatkan kuat, mohon rezeki pada Allah untuk anaknya diakikah. Please ya. Kenapa? Kalau dari ilmu otak, akikah itu salah satu manfaatnya dari jutaan manfaat adalah menebus sifat binatang seorang anak. Ya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing, Bu Aisyah? Tadi kita belajar dari awal bahwa otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Memang lebih beratnya cuma 100 gram. Kalau otak perempuan 1,5 kilo, otak laki-laki 1,6 gitu. Tapi kok 2 kambing? Ya kan nggak ada kambing 1/4 bisa kita potong kan? Jadi perlambangannya 2 kambing, itu perlambangan dari otak laki-laki, otak emosinya lebih berat, lebih besar. Ya. Bu Aisyah, kambing bisa nggak diganti sama ayam? Nggak bisa. Karena ini otak mamalia. Ya, ayam bukan mamalia. Ayam tuh masuk di unggas kan? Iya. Jadi pergilah ya, niatkan untuk akikah anak-anak. Kenapa sih Bu Aisyah tekankan ini? Saya sejak tahun 98 urus narkoba, Bu. Narkoba itu yang dirusak ini, otak emosi. Otak emosi. Tapi ada anak pecandu narkoba juga, ya setelah pakai narkoba kan memang jelas otak emosi yang rusak nih. Tapi ada yang lebih rusak lagi, lebih parah rusaknya. Udah umur 30 tahun, udah umur 30 tahun, sifatnya kayak binatang. Dan pada saat saya konsultasi, saya tanya sama orang tuanya, Pak, Bu, udah diakikah belum anaknya? Dia bilang, belum Bu Aisyah. Dalam hati saya apa? Pantesan. Ya, makanya saya bilang Bapak Ibu, di otak anak ibu tuh ada otak emosi, otak mamalia. Coba ya niatkan dan mohon doa lapang rezeki untuk akikah. Kambing itu adalah binatang mamalia dan harganya stabil memang. Ya, luar biasa ya yang dipilih kambing, Masya Allah. Ya, jadi segeralah yang sudah akikah, alhamdulillah. Ya, baik. Nah, limbic system tuh kayak apa sih Bu Aisyah ya? Kayak gini nih sistemnya, dia ada di tengah otak. Laki-laki ada, perempuan ada. Semua manusia ada. Bahkan tadi hewan golongan mamalia. Kalau bunda seneng apa tuh? Seneng pelihara kucing, ya kucing juga ada otak emosinya, ya. Nah, selain otak emosi ada juga namanya batang otak ini. Batang otak ini kalau tegang, dia ada 2 responnya, fight or flight, serang atau kabur. Jadi kalau anak-anak batang otaknya tegang menghadapi orang tua atau kita orang tua tegang menghadapi pandemi, maka batang otaknya ya itu kerjanya tuh selalu pengen nyerang aja atau mau kabur aja, pengen marah aja, pengen gemes aja atau langsung ngambekan. Nah, itu bisa terjadi pada kita. Karena batang otak ini sesungguhnya Allah ciptakan untuk, ini batang otak ya, untuk melindungi manusia dari serangan luar. Misalnya dari binatang buas, dari rampok, dari tiba-tiba gempa, tiba-tiba tsunami, ini bekerja nih.
pada saat batang otak bekerja itu cuma 2 saja, supaya tubuh ini bereaksinya cuma 2, nggak usah banyak-banyak mikir, ya, fight or flight, serang atau kabur. Nah, gitu. Kalau kita dikejar anjing kan kita hush, itu namanya batang otak lagi tegang tuh, kita menyerang dia, fight ya, hush, atau kita lempar batu, ya. Kita nggak ingat lagi bahwa ini anjing, makhluk hidup juga. Kenapa? Karena yang bekerja hanya ini. Ilmu tentang bahwa anjing ini makhluk hidup, harus disayangi, itu ada di depan sini. Tapi kalau darurat, batang otak yang bekerja, ini nggak bekerja nih. Ya. Sama, pas dicopet, pasti kita kalau nggak serang atau kabur kita nggak ingat kalau, oh barangkali copet ini kasihan, anaknya belum makan, nggak ingat itu. Untuk sementara diblokir ilmu-ilmu kita di sini. Paham ya? Nah, pandemi karena kita melawan virus atau kita berhadapan dengan virus corona yang nggak kelihatan, maka di dalam rumah pun otak kita ini tegang otak kita. Kenapa Bu Aisyah? Ya karena kita nggak lihat itu virus. Bahkan sekarang ada istilahnya klaster keluarga. Ya, mungkin ada salah satu keluarga kenanya di luar ya, pas masuk di dalam rumah ya terjadi penularan di rumah. Makanya kita tegang terus sekarang, 9 bulan kita tegang. Jadi nggak heran sekarang anak lagi belajar online di rumah, atau orang tua juga sedang bekerja dari rumah, sama-sama tegang, anak pun tegang. Apalagi anak yang wataknya ekstrovert, yang lebih senang belajar sama teman-temannya. Karena buat anak ekstrovert, belajar di luar rumah, di tempat ramai, itu masuk ilmunya ke sini. Tapi anak yang introvert, yang memang senangnya di kamar, senangnya di rumah, itu senang belajar online. Ya, jadi harus paham juga tentang watak anak-anak, oke? Karena ilmu ini akan ada di sini nih. Ya, ilmu, nasihat, informasi. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat gerakan, lewat penghidup. Jalan, tapi masuk sini dulu, masuk batang otak dulu, masuk otak mamalia dulu, baru masuk ke sini. Orang siapapun belajar kalau batang otaknya tegang, itu ilmunya cuma sampai di sini, nggak bisa masuk ke sini. Memangnya kalau ilmu masuk di batang otak, apa yang terjadi Bu Aisyah? Yang diingat cuma 1 kali 24 jam. Ya, yang diingat itu 1 kali 24 jam itu. Habis itu nggak ingat. Makanya kalau kita mau belajar, rileks saja Bunda. Tarik nafas dulu, rileks, istighfar, baca doa, supaya batang otak rileks. Ya, nah. Bagaimana dengan otak mamalia? Apa sih isinya ini? Ya. Isinya itu ada jenis emosi. Ya. Ini ada emosi dasar, emosi senang, sedih, takut, marah. Pada anak-anak dari kecil sebelum dia balik, itu emosi dasarnya 4 jenis. Sama seperti kucing ya, atau binatang mamalia, emosi dasarnya 4 jenis. Makanya kucing pernah senang, pernah sedih, pernah takut, pernah marah. Gitu. Ya, atau sapi, pernah lihat sapi senang, sapi sedih, itu kalau sapi mau dipotong tuh mukanya sedih banget, ya takut, bahkan ada yang marah, makanya ya dia seruduk orang-orang. Karena sapi juga itu mamalia, kambing juga begitu, ya. Nah, ini ada pada anak-anak kita nih. Jadi kalau anak bilang, Bunda saya capek, saya bosan, itu berarti batang otaknya tegang dan otak emosinya juga tegang ya. Ya, apapun, mungkin dia hafal Quran juga, kadang-kadang ada anak yang capek karena tegang mungkin. Ya, mungkin sekarang didampingi oleh ibunya tegang juga, ikut tegang sama-sama. Terus apa yang terjadi kalau anak capek dan bosan? Ya, mereka sebetulnya hanya ingin ya meminta orang tua untuk memahami bahwa dia capek dan bosan. Itu aja sebetulnya Bun. Ya, ini buat para bunda terutama ya. Nggak perlu juga kita telepon gurunya, telepon ustadz-ustazanya untuk tegur mereka supaya ngajarnya yang benar, nggak perlu juga. Kenapa? Karena anak tambah malu kalau kita telepon gurunya dan kita bilang, kata anak saya nih si ini ya ibu guru ngajarnya nggak enak, itu dia malu tuh. Nggak usah lah. Mereka hanya ingin orang tua ngerti bahwa dia capek dan bosan. Ya, jadi kalau anak bilang, Bunda aku bosan, ya, Bunda aku capek, Bunda aku nggak ngerti, ya. Bunda aku kesel, ya. Kemudian Bunda aku lapar, apalagi anak laki nih. Ya, ini kita harus ngerti aja. Nggak bisa juga ditampik. Kenapa? Karena itu memang secara fitrah ada di otaknya dia. Difahami dulu, baru nanti diajarkan mengatasinya. Ya, banyak orang tidak memahaminya. Kalau tidak diterima dan tidak memahami, gimana cara mengatasinya? Ya.
Terkadang bukan anak yang begini, kita yang begini orang tua. Jadi bolehkah orang tua capek atau anak capek dan bosan? Capek, Sebetulnya kalau secara ilmu otak dan kita lihat itu ada emosi-emosi yang ada negatif dan positif, berarti sebetulnya boleh capek dan bosan, boleh. Kalau dibilang boleh. Ya. Nanti setelah boleh kita cari bagaimana ya supaya merubahnya menjadi emosi yang positif. Tadi itu anak-anak 4 ya, sedih, marah, takut dan senang. Kalau orang dewasa itu jauh lebih variasi, nggak cuma 4 lagi nih, ada 10. Ini kita nih, dan ini ada semua di otak kita, nggak bisa hilang. Makanya nggak heran kadang kita sedih, kadang kita takut, bahkan kadang apati apa sih Bu Aisyah? Ini rasa putus asa, nggak ada gunanya saya jadi ibu, nggak gunanya saya jadi istri, itu berarti apati. Dan ini rendah sekali. Kalau ilmu emosi digabungkan dengan ilmu hawa nafs, inilah tadi lawama, ini yang di bawah banget. Apati, sedih, takut. Amarah itu yang di tengah ini. Rakus, marah, sombong, ini amarah ini. Itu nafsu hayawan juga sering disebut ini. Tapi nafsu juga termasuk emosi juga, nggak cuma negatif saja. Ada yang positif. Dan nafsu juga ada yang positif, yaitu mutmainnah. Dan inilah mutmainnah. Mulai dari semangat, ya, menerima, damai, dan pencerahan. Ya, ini dia. Ya, kenapa anak-anak kita minta untuk dia dari kecil hafal Quran? Satu, ya mumpung masih muda. Kedua, ditemukan metode-metode yang cepat menghafal. Saya waktu kecil tuh belum ada metode kayak gitu. Metode Iqra pun belum ada. Itu betul-betul dulu belajarnya nampaknya ya lama banget. Ya. Jadi saya kalau lihat anak-anak kecil hafiz Quran dengan umur muda, ya Allah terharu banget. Ya. Terus kalau kita baca Quran ternyata ayat demi ayat dan bila tahu artinya kita bisa sampai ke pencerahan. Ke mutmainnah yang level topnya, TOP, BGT top banget. Emangnya kenapa Bu Aisyah kalau kita berada di level mutmainnah? Banyak untungnya. Atau kalau bahasa kita banyak pahalanya. Keuntungan pertama saja adalah kita bisa orangnya ya masuk ke zona ikhlas. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, imunitas naik kalau dari sisi kesehatan ya. Vitalitas juga naik. Jadi kita kerja bisa lebih banyak yang kita kerja kalau kita ada di sini. Dan cara gampang baca Quran. Baca Quran dan mengkaji Quran. Tuh. Luar biasa ya. Sholat juga bisa masuk ke pencerahan asal sholatnya nggak buru-buru. Sholatnya tumakninah, lahan-lahan. Bahkan diambil juga sholat sunnahnya bisa sampai sini. Ya, kalau sholatnya buru-buru nih lagi sedih, sholat buru-buru atau lagi takut sholat buru-buru, ya bisa-bisa dia sudah naik tapi sampainya marah. Ya, makanya habis sholat masih marah itu karena sholatnya buru-buru, tidak tumakninah. Oke? Dan ini ada semua di otak kita dan dia bisa setelah naik turun lagi. Ya. Ini wajar, ini lazim. Yang penting pada saat kita turun cepat-cepat naik ke atas. Kenapa Bu Aisyah harus cepat-cepat naik ke atas? Supaya kita tidak jatuh berlama-lama di lawamah dan amarah. Kenapa? Banyak kerugiannya kalau kita lawamah dan amarah. Anak-anak juga kita ajarkan tentang level emosi ini. Hanya kalau dia belum balik ya sudah 4 tadi. Sedih, takut, marah, dan senang. Kalau dia lagi sedih, ya fahami, iya nak, bunda ngerti kamu sedih, iya nak, bunda ngerti kamu capek, iya nak, bunda juga kalau jadi kamu bosen nak. Itu yang kepengen oleh anak-anak, difahami emosinya ini. Nah, setelah itu baru bantu dia naik ke atas. Caranya gimana Bu Aisyah? Nanti ada beberapa cara kita belajar ya. Bahaya apalagi sih kalau kita selalu terus di bawah? Ini Bun, depresi. Kita aja bisa depresi, apalagi ibu-ibu perempuan cepet banget depresi. Kita kalau udah sedih berkepanjangan, berminggu-minggu bisa merasa apati, nggak berguna. Rasa apati nggak berguna, berminggu-minggu bisa depresi. Apa sih depresi itu Bu Aisyah? Ada keinginan mencelakakan diri sendiri. Bentur-benturin kepala di tembok, atau ambil pisau, kita gores-gores tangan. Ya, atau ada ide, percuma saya hidup, lebih baik saya mati. Ya, itu namanya depresi Bu. Ini kalau udah depresi itu ibu nggak bisa tolong sendiri, harus bawa ke profesional, harus bawa ke dokter psikiater ya. Lebih khususnya lagi, dokter umum masih bisa, dokter psikiater lebih khususnya lagi. Ini bahaya nih. Tahu-tahu gantung diri ibu.
Ya, tahu-tahu loncat dari atas. Dan bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga, walaupun 4 emosinya tadi, dia bisa masuk ke depresi juga. Nah kalau sudah akil balik kan remaja, nah ini kan emosi pada remaja juga ini, remaja makanya bisa juga depresi. Ya, gara-gara online ada beberapa kasus ya, memang tidak banyak, tapi ini juga perlu menjadi perhatian. Ada beberapa kasus anak-anak depresi, bunuh diri. Hanya gara-gara tugasnya kebanyakan, ya, tapi gurunya nggak bisa dihubungi karena memang sinyal nggak ada, tempatnya jauh, kadang-kadang gitu. Atau gurunya sudah dikasih tahu, guru menganggap bohong aja, itu bisa bikin anak depresi. Atau orang tua yang ya menekan anak sehingga anak depresi. Hati-hati banget, nauzubillah min dzalik. Ya, makanya. Oke. Jadi apa cara gampang naik ke atas? Tarik nafas panjang. Ini cara umum, cara sangat umum. Makanya banyak sekali teknik-teknik bernafas. Nafas pendek, nafas dalam, nafas dada, nafas perut, dan sebagainya. Ya. Namun kita keluarga muslim ya, salah satu diajarkan kita adalah disuruh apa? Istighfar. Saya senang sekali kalau cerita atau jelaskan tentang istighfar. Ya. Kenapa senang ya? Karena ini sudah terbiasa kita kan istighfar. Hanya kadang kita suka lupa atau tidak tahu bahwa istighfar itu luar biasa fadilahnya. Banyak sekali fadilah istighfar ada di Quran dan di hadis. Saya ambil satu saja ini dari Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Jadi kalau kita anggap kondisi sekarang sulit, anak-anak sulit, ya, kemudian ngapa-ngapain sulit, kita rutin aja baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Allah memberi solusi insya Allah. Ya. Kalau kita anggap kondisi sekarang masalah, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Rutin itu bukan cuma tiap hari ya, rutin pagi, siang, malam, ya pagi, siang, sore, malam, bahkan sambil kita duduk pun itu kita istighfar. Dan kalau kita anggap rezeki ini sedang tertunda atau banyak hambatannya, termasuk rezeki kesehatan, karena kita kemana-mana jadi khawatir sakit kan. Rezeki ilmu juga, karena banyak para bunda, ayah bunda menganggap online gak efektif. Jadi ilmunya kurang, kata mereka, kata orang tua. Padahal untuk kondisi sekarang online efektif. Dan Masya Allah, ya, dengan kondisi pandemi online sudah ada, Masya Allah. Ya, jadi istighfar aja Bu. Kalau kita ada perasaan, ibu berperasaan, ya, anak lagi belajar online, terus ibu ngerasa bahwa nggak efektif banget dia, kayaknya dia nggak dengar tuh gurunya ngomong, udah istighfar aja Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena nanti yang memberi ilmu kan, yang maha punya ilmu Allah. Minta sama Allah, ya Allah, ya Alimu, ya Ghaib, ya Syahada, ya Fattah, ya Rashid. Yang beri kecerdasan itu Allah. Mohon Allah, ya Allah, ya tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan anakku. Karena belajar bukan hanya lewat online. Dia nonton film juga belajar, dia sedang bermain juga itu belajar, ya. Bermain apapun, bermain bersama saudaranya belajar, bahkan sedang bertengkar sama saudaranya, itu anak sedang belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana memecahkan masalah. Udah ibu istighfar aja dari jauh kalau lihat anak berantem, astagfirullahaladzim. Kenapa? Allah memberi rezeki. Dari mana saja, termasuk rezeki ilmunya. Termasuk juga rezeki harta. Kalau bunda buka dompet cuma 1 lembar uangnya, istighfar. Ya. Untung sudah terbiasa bukan? Astagfirullahaladzim. Terus aja istighfar, astagfirullahaladzim. Dan yakinkan diri kita bahwa Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ada ibu-ibu pernah tanya sama saya, masa sih dok cuma istighfar aja ya kita dapat rezeki? Iya memang. Saya yakin banget, yakin karena Rasulullah SAW yang bersabda, dan ini hadisnya sahih ya, dari Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Dan ya sudah setiap hari dirasakan, alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Termasuk anak-anak, kalau kita merasa anak kok dia ngantuk-ngantuk ya di depan online ya, atau tuh anak sambil belajar tetap main ya, kok kayak gitu ya, istighfar aja ibunya, astagfirullahaladzim. Ya. Selain menaikkan emosi ini, Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga, termasuk rezeki ilmu, ya. Atau melihat anak kok nggak hafal-hafal ya, terus anaknya misalnya ngeluh, Bunda, aku nggak hafal-hafal juz ini gitu.
Istighfar nak, ajarin anaknya istighfar nak, astagfirullahaladzim. Istighfar dulu, nggak usah macam-macam kita mikir. Istighfar dulu nak, istighfar. Nanti kalau istighfar sudah dilafazkan, nah barulah kita tingkat tempat yang lain lagi, ya. Coba nak doa nak, Robbi zidni ilman warzuqni fahman gitu. Tapi istighfar dulu. Karena seperti biasa kalau tegang otak kita ilmu itu terblokir sementara. Dan istighfar karena sudah dari kecil, maka insya Allah dia otomatis astagfirullahaladzim. Ya. Nah sekarang ada orang bilang anak dari ortu darting, ya orang tua darah tinggi. Kalau saya nggak mau loh, saya nggak mau bilang kayak gini. Ibu-ibu kalau ada yang ngomong kayak gini stop ya bu, ya nggak mau saya. Ya orang tua darah tinggi itu bukan karena anak dari, orang tua darah tinggi itu karena turunan genetik, pembuluh darahnya kaku. Memang pencetusnya banyak. Tapi kalau kita sering ngomong kayak gitu tadi nih, kayak gini nih, ya itu nanti benar-benar kejadian. Sudah relax saja. Jadi maunya apa Bu Aisyah? Bagusnya apa kita bilang? Anak dari ortu sharing berbagi aja. Kalau ibu nggak ngerti pelajarannya sharing, Bu ya sharing sama sekolah dan guru. Tanya aja wali kelas, Bu gimana ya ini ya? Tanya gurunya, nggak apa-apa kok sekarang sekolah-sekolah paham tentang ini. Kalau masih ada guru yang kekeh nggak mau ngajarin atau yang pelit ilmu, hati-hati nanti dia kena sendiri itu balanya ya. Sudah. Tapi saya yakin guru-guru sekarang, Masya Allah, kepala sekolah, guru-guru, ustadz-ustazah, ngerti ini soal kayak gini. Ngerti, Masya Allah. Atau sharing dengan siapa? Dengan pasangan hidup dan anak. Susah Bu Aisyah ngomong sama suami saya nggak ngerti-ngerti. Ya, ngomong sama anak nanti kasihan, keberatan. Ya kasihan juga ya, beberapa orang masih susah ya ngomong sama pasangannya ya. Tapi ada banyak juga ibu-ibu bisa ngomong sama pasangan hidupnya. Bersyukurlah Bu. Karena ternyata banyak juga, ada beberapa juga orang yang belum bisa ngomong sama pasangan hidupnya. Bu Aisyah kalau ngomong sama teman, sahabat boleh nggak? Atau profesional? Sok atau silakan sharing. Apalagi profesional ya. Karena mereka bisa membantu, apakah dokter, psikolog, psikiater, terapis, dan siapapun yang sudah terlatih ya. Untuk seperti ini. Hanya memang karena kondisi pandemi juga mencari profesional nggak mudah juga. Paling misalnya online aja gitu. Kayak saya sekarang masih terimanya online saja konseling-konselingnya gitu. Kalau gitu gimana dong Bu Aisyah? Sekolah susah, pasangan hidup susah. Ya, yang harus kita sharing dan nggak boleh lupa yaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sharing pada Allah. Ya Allah, saya kesel ya Allah. Ya Allah, saya kok capek banget ya Allah. Ya Allah. Dan saya yakin para bunda ya, ayah bunda terutama bunda ya, ini udah terbiasa ya. Ya Allah, bahkan kita kurang garam aja gitu. Ya Allah, kurang garam. Ya Allah gitu. Itu adalah habit atau kebiasaan yang luar biasa tuh, bagus kan. Ya, benar-benar sharing pada Allah. Ya Allah, saya kok kesel ya Allah. Ya Allah, saya kok sedih. Benar-benar sharing sama Allah ya. Karena dekade sekarang banyak orang sharingnya di media sosial. Ini ada beberapa ya layanan masyarakat ya, curhat tuh sama Allah bukan ke sosmed. Kadang-kadang kita memamerkan luka hati di IG, WhatsApp, Facebook, sosmed lainnya ya. Dan orang suruh nonton itu bukannya dibantu malah diketawain kadang-kadang. Ya. Kalau saya memang bukan orang sosmed sih saya. Kadang-kadang aja saya ke sosmed karena itu pun ya diminta sebetulnya oleh tim untuk berbagi. Tapi nggak pernah sharing-sharing. Mending sama Allah, ya Allah saya sedih banget. Ya Allah saya kesel banget. Ya ngomong sama Allah. Itu cara yang benar, baik, pantas, ya. Baik. Nah, sekarang ya kita juga selain kita sharing pada Allah, hati-hati bicara. Ya. Pesan itu akan jalan di badan kita. Pesan positif ini untungnya pesan positif kalau satu kali diucapkan dia langsung jalan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anakku sudah hafal. Anakku sudah hafal, ini jalan ya, anakku sudah hafal. Atau kita doakan ya Allah, mohon ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya anakku supaya hafal, ini jalan. Ya. Tapi hati-hati sistem saraf juga, ini omongan mulut kita ini juga suka ngomong yang negatif. Untungnya pesan negatif itu baru bekerja di sistem saraf kalau diulang-ulang, ya. Misalnya kita nih ngeluh diri sendiri ya, aduh bosan, satu kali ya, itu belum jalan di sistem saraf saya. Tapi kalau saya ucapkan tadi ya bersamaan diulang sampai 3 kali atau 4 kali, maka jalan dia, jalan. Itulah makanya mengapa kita masih diperbolehkan ngeluh 1 kali aja, paling banyak 2 kali Bun. Ya,
Tapi daripada ntar lupa, baru satu kali langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena pada saat istighfar itu jalan gak astagfirullahaladzim, dia betulkan emosi yang di atas, kemudian jalan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga kita jadi orang tua yang benar-benar ya memahami kondisi diri sendiri dan kondisi keluarga. Apanya yang dibaik? Emosinya. Ya, karena Allah menciptakan otak emosi. Teknik yang sekarang dipakai adalah bukan kita ya menampik emosi kita bahwa kita capek, bahwa kita bosan, bahwa kita sedih. Ya, bukan menampik. Tapi jadikan emosi negatif itu ya sebagai momentum untuk kita ingat Allah lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bahkan emosi negatif terkadang itu bisa jadi sinyal. Ketemu orang baru nih, ya. Kita ada emosi yang khawatir, curiga sama orang ini, itu juga sinyal. Karena belum tentu orang baru ini ya betul-betul orang baik. Jadi sinyal gitu. Nah, kemudian kita ya dialog sama Allah, ya Allah, kenapa saya perasaannya gini sama orang ini, ya Allah, angkat perasaanku. Jadi kita tetap minta sama Allah angkat perasaan yang buruk ini, dan Allah mohon petunjuk siapa nih orang ini, kan gitu. Ya. Kenapa kadang-kadang kita pada saat sudah doa minta dihilangkan prasangka buruk, masih muncul lagi, kita doa lagi minta sampai 3 kali, oh itu berarti intuisi, itu berarti juga petunjuk. Makanya kita ya jaga jarak terhadap orang baru yang kita nggak kenal ini. Kenapa? Karena emosi negatif kadang-kadang ini itu menolong kita dia. Karena Allah yang kasih, yang penting kita dialog sama Allah untuk melepaskan dulu prasangka negatifnya. Sudah 3 kali kok masih kenceng banget ya, oh ya sudah ya, terima kasih ya Allah, mohon pelindunganmu ya Allah, nauzubillah min dzalik. Sudah kita ya hadapi dengan senyum, tapi kalau dia macam-macam nanti kita senyum aja, nggak diiyakan gitu ya. Nah inilah sistem saraf ini kan kayak kabel listrik, makanya setiap apa yang diucapkan jalan ke atas dan jalan ke badan. Ya, mata juga gitu, apa yang dilihat jalan. Telinga juga begitu, apa yang dilihat jalan. Ya. Nah, jadi tubuh kita ini selalu membawa pesan lewat sistem saraf ini, terasa itu. Jadi dimintanya apa kita? Stop mengeluh. Karena kalau keluhan diulang-ulang jalan. Tapi kalau ya Allah, ya capek nih kan baru 1 kali ya, itu belum jalan. Kok bisa Bu Aisyah belum jalan? Karena sistem saraf ini hafal. Kalau omongan positif itu langsung jalan. Kenapa? Tadi omongan positif itu kalau diukur frekuensinya lewat listrik ini, dia di atas 200 Hz. Tinggi dia, kayak tangga kan tadi tinggi. Jadi omong positif dia langsung jalan. Tapi kalau ngomong negatif, apalagi sedih kan berapa? 75 Hz. 1 kali ya Allah gitu ya, kita ucapkan tadi kesedihan itu belum jalan. Tapi kalau diucapkan 3-4 kali, 75 kali 3, makanya dia jalan. Itulah kalau kita mau bilang atau mau ngaku sama Allah ya 1 kali 2 kali, habis itu segera istighfar, astagfirullahaladzim, tarik nafas panjang ya. Jadi kita stop mengeluh ya. Kemudian anak-anak juga ingat, dia juga punya sistem saraf Bunda. Maka apa yang Bunda kasih tahu itu jalan, apa yang Bunda perlihatkan perilaku kita itu juga jalan pesannya. Kita suruh anak sholat, tapi bundanya belum sholat, itu juga antara telinga dengan mata itu nggak sinkron, ya. Kalau kita mau anak kita itu ya rajin hafiz Quran, kita juga pas suruh dia hafiz Quran, kita juga buka Quran, supaya antara pesan di telinga sama mata sejalan. Ya. Bahkan saya bersyukur banget kalau anak-anak saya ada sedang tugas dari sekolah hafal Quran, itu kesempatan banget juga saya ikutan. Kenapa? Karena saya waktu kecil belum hafal, terus terang. Belum punya teknik-teknik, apalagi yang tekniknya kayak Askar Kauni ini. Belum ada. Mana ada, boleh dulu malah baca Quran nggak harus diem. Kalau nggak disabet. Mana boleh goyang-goyang kayak gitu, mana boleh dulu. Sekarang karena ilmu otak berkembang, malah justru dengan kita gerak-gerak gitu malah gampang. Makanya tadi baca Quran semudah tersenyum. Wah, saya setuju banget itu. Makanya karena belum hafal ya saya mencoba kalau anak-anak lagi hafal juga. Dan tidak semudah waktu masih kecil. Para bunda yang juga seperti saya baru sekarang ngafalin Quran itu tidak semudah waktu kecil. Ya, tapi lakukan saja. Terus saja.
Kalaupun nggak hafal-hafal ya sudah baca artinya, ya, dan kita kaji itu satu ayat itu. Kenapa? Karena satu ayat ini bisa dipakai dalam kehidupan kita. Ya, baru satu loh, apalagi semuanya, Masya Allah. Ya. Dan juga anak-anak Bun, kadang-kadang kalau dia diam, dia lagi juga menterapi dirinya. Dia lagi pada mikir. Sekarang ini anak-anak karena kelamaan di rumah mikir, kalau berenang enak kali ya, kalau di tepi pantai enak kali ya. Jangankan gitu, kalau jalan-jalan naik sepeda enak kali ya. Nah, pada saat dia sedang membayangkan gini, kan ini kerja otak kanan ya Bun. Ini akan menstimulasi hormon dopamin tadi. Biarkan aja juga. Saya malah suruh anak-anak, ibu aku nggak masuk pelajaran matematika. Sender dulu nak, sender, ya kursi sender, tarik nafas panjang, ya. Ya sekarang kamu bayangin kamu ada di mana yang paling enak. Aduh Bu, aku rasanya enak banget kalau lagi di Korea. Korea, anak saya yang musuh pernah ke Korea soalnya. Coba bayangin aja lagi di Korea. Oke, udah enak perasaannya, udah. Apa yang kamu lihat di situ? Saya suka bantu gitu ya. Ya seneng Bu makan kimchi, makan makanan Korea ya. Ya di sana enak dingin. Oke, berarti dia sudah bahagia tuh. Baru suruh belajar. Oke, ya udah buka mata nak. Sekarang baca bukunya. Itu jauh lebih menyenangkan daripada kita paksa, atau anak lagi bengong sedikit, lagi menghayal atau lagi berimajinasi, lagi di pantai kita marahin, ngelamun aja. Ayo belajar. Oh. Tambah susah tuh, tambah susah. Listriknya jalannya kandas ya. Nah ini, oke. Baik, dan perempuan itu butuh bicara. Yang punya anak perempuan, kalau dia capek, kesel, ya, atau dia mogok misalnya, Bun, aku nggak mau hafal Quran dulu deh. Ajak bicara. Perempuan tuh butuh bicara, ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya, ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Kadang anak-anak perempuan bisa nangis loh gara-gara ngafalin pelajaran. Aku nggak bisa ibu, aku nggak bisa Umi, ini gurunya nggak jelas banget. Biarin Bu. Iya nak. Dan stop untuk nasihatin, diam aja dulu. Ya, kalau perlu usap-usap belakangnya. Kalau kamu mau nangis aja. Ya, kita yang bacakan di punggungnya istighfar, bacakan salawat, diusap kepalanya supaya lepas. Karena anak-anak belum pandai untuk memanage emosi sendiri. Ya, nanti setelah dia nangis, itu malah dia lebih plong, baru ngafalnya lancar. Kita juga kalau udah mulai besar, udah mulai remaja, udah mulai ibu-ibu, tuh seneng aja kalau udah bisa ngomong kan. Ya. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Jadi kadang perempuan lagi ngomong itu dia nggak butuh nasihat, biarin aja kan. Paling usap-usap, kita paham. Karena nanti setelah dia udah ngomong, udah lepas, itu dia punya kayak ada Allah menuntun lagi, kayak Allah memberikan tuntunan, bimbingan lagi itu di dalam kepalanya, langsung paham. Ya. Tahun 99 ada penelitian di Institute of Psychiatry London, dikatakan lokasi pengendalian bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda memang. Makanya perempuan lebih banyak ngomong. Ya, ini kita lihat nih. Laki-laki sehari antara 2.000-4.000 kata, 1.000-2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Komunikasi laki-laki 7.000. Coba kita lihat perempuan, 20.000 Bun. Kita tuh 20.000, terdiri dari 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000. Beda banget dengan laki-laki. Apalagi Bunda yang punya suami pendiam, pemikir. Itu yang 5.000 loh Bun. Bu Aisyah, kok suami saya senang ngomong, itu yang 9.000. Tapi kita 20.000. Bu Aisyah, saya kayaknya perempuan yang pendiam, itu yang 16.000. Kalau kayak saya yang pembicara kayak gini bisa 24.000, tapi rata-rata ini 20.000. Dan ada penelitian gini, wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, ya maka tidur malamnya nggak nyenyak, Bu. Itulah makanya ya biarkan ngomong. Anak-anak juga begitu, apalagi sudah akil balik, udah remaja. Dia kesel biarin ngomong. Dan ingat anak perempuan, lihat mukanya. Ya, jangan kasih nasihat terus sampai diusap-usap punggungnya, kalau perlu dipeluk, kalau Bunda, ya. Atau kadang-kadang anak perempuan gini, Bunda, aku minta peluk, udah peluk aja. Nggak usah macam-macam. Saya biasanya kalau peluk anak perempuan saya bacain salawat di kupingnya, ya. Atau kalau misalnya dia mau ujian, ya Allah, saya bilang ya Allah, mohon ya Allah anakku, sebut namanya Aisyah Rahmina Herliza Ragil Sismadi binti Prianto Sismadi, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan. Itu dibisikkan di telinganya.
udah kelas 1 SMA, kelas 10 aja seneng banget deh gitu kan. Kenapa? Karena apa yang dibisikkan itu jalan ke sistem sarafnya dan otaknya siap untuk belajar. Ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Jadi ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya dan tidak suka diganggu. Kalau lihat anak laki-laki remaja atau jangan kan remaja, anak laki-laki yang masih kecil aja, dia diem bengong, itu lagi mikirin masalahnya. Kenapa nak? Capek ya? Iya bun. Udah. Kalau mau minum di sini ya nak. Karena anak laki-laki itu harus dia disiapin makan minum. Saya dulu salah, saya punya anak 4 laki-laki, dia lagi bengong gini, kenapa Prio? Capek ya? Iya. Kenapa sih nak? Boya cerita sama ibu kan ibumu. Itu anak laki-laki gak suka digituin. Juga bapaknya. Kalau ayahnya lagi kayak gini, mukanya udah cuman bilang, ayah capek ya? Iya, oh mau minum apa? Mending tanya gitu. Gak usah sok-sokan merasa, ya kenapa sih Boya cerita sama saya kan istrimu, ibu dari 5 anakmu, ya belahan jiwamu, gak usah. Ya, suami saya kalau udah saya desek-desek untuk cerita dia begini tangannya. Tuh berarti udah tahu tuh, oh nggak mau diajak ngomong. Jadi sabar aja bun. Nanti anak laki-laki atau suami kalau sudah merenungi masalahnya, dia sudah siap, dia akan cerita sama kita. Sabar aja. Mending kalau kayak gini siapkan makan dan minumnya.